Tuhan menyuruh kita memuji Dia bukan karena Tuhan butuh pujian kita, tetapi karena sebenarnya kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh diingatkan akan Tuhan. Tuhan suruh kita memuji dan menyembah Tuhan karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Saudara, saya kadang-kadang sedih melihat lagu-lagu rohani modern yang saat-saat ini yang begitu banyak beredar, sangat berpusat pada berkat Tuhan daripada Tuhannya. Betul atau tidak? Sangat berpusat kepada pergumulan hidup orang yang nyanyi daripada kemenangan Kristus dan karya Kristus dan inisiatif Tuhan yang sudah digenapi di dalam Kristus. Sekali lagi saya selalu berbicara ini, kalau mujizat pemeliharaan, mujizat jasmani, itu semua Tuhan gak perlu mati. Karena Tuhan sudah melakukan, Yesus melakukannya sebelum Dia disalib. Tetapi untuk membuat orang yang mati rohani hidup, Dia perlu mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu kita menyanyikan itu, kita diingatkan akan identitas kita yang sesungguhnya. Our worship should be God-centered, not man-centered. Penyembahan kita harus berpusat kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Our sermon, begitu juga khotbah-khotbah. Our sermon should be God-centered, not man-centered. Khotbah yang kita dengar harus berpusat kepada Tuhan, bukan pada manusia. Our worldview should be God-centered, not man-centered. Cara pandang kita terhadap dunia seharusnya berpusat kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Kenapa ini penting, saudara? Karena ini mengkalibrasi hati kita. Waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, waktu Anda mendengar khotbah yang berpusat kepada Tuhan dan bukan kepada pergumulanmu, bukan kepada dirimu, tetapi kepada Tuhan yang menebus engkau, yang sudah membayar lunas dengan harga yang sangat mahal, yang sudah melaksanakan salib. Bahkan Dia berkata, sudah selesai. Waktu engkau berfokus pada itu, tiba-tiba pergumulanmu jadi kecil. Tiba-tiba pergumulanmu jadi insignifikan. Karena yang signifikan adalah apa yang Tuhan sudah selesaikan buat engkau. Filipi 1 ayat 6 dikatakan apa? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu apa? Ia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Artinya Tuhan setia. Dia sudah memulai pekerjaan yang baik. Tuhan yang sama memilih engkau. Tuhan yang sama memberikan engkau anugerah. Tuhan yang sama sudah menyelamatkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Maka kasih karunia-Nya, maka pilihan Tuhan, maka anugerah yang sama itu menopang kita, memastikan untuk semua itu dapat terselesaikan sampai rencana Tuhan dalam hidup kita semua tidak akan gagal. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan takut. Tuhan bersama dengan engkau. Rencana Tuhan yang terbaik itu terjadi, tidak akan gagal dalam hidupmu. This is the gospel connection. Tadi dibilang apa? Bahwa mereka masuk ke dalam padang gurun. Mereka sampai ke tempat di mana ada air, tetapi air itu pahit, gak bisa diminum. Dan tempat itu dinamakan orang Mara. Waktu bangsa Israel mengalami penderitaan ini, Tuhan menolong, memberikan apa? Melemparkan kayu ke dalam air itu, dan air itu menjadi manis. Saya mau tanya sama saudara, kayu apa yang membuat hidup kita semua dari pahitnya kutuk dosa, tetapi sekarang kita bisa merasakan manisnya anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita? Kayu yang sama, dia tergantung di sana. Kayu yang sama yang merupakan gambaran dari kutuk, dia tanggung. Supaya melalui kayu itu, saudara bisa menerima manisnya kasih Tuhan. Air apakah yang bisa memuaskan engkau sehingga engkau tidak haus lagi? Saudara, Yesuslah air hidup. Di mana dikatakan kalau kita minum air ini, yaitu Yesus, kita tidak akan haus sampai selama-lamanya. Kalau kita minum air di dalam dunia ini, kita akan selalu haus. Apa yang dunia ini tawarkan? Air dunia ini selalu menawarkan kebahagiaan, kekayaan menawarkan kebahagiaan, jabatan kekuasaan menawarkan kepuasan, tetapi itu semua tidak akan bisa membuat engkau puas, tetapi membuat engkau semakin haus. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu kepuasan yang bisa kita miliki melalui air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Waktu kita memandang Kristus, kita menemukan pengharapan yang baru. Kita menemukan kekuatan yang baru. Kita melihat keindahan anugerah Kristus. Yang setuju katakan amin.